Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Nah, iya dong. Ini tayangan ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ya kan? Berarti ini sampai ke internasional. Ya betul. Nah ini ngomong-ngomong ini Bu Mira, saya dapat di perbincangan rame nih di WA Group, khususnya grup-grup buruh ya. Ada tulisan dari Pak Sekjen ini. Nah, saya bisa mungkin saya ini ya. Kemudian kan beberapa media mainstream juga memuat. Itu ada rilis, ada rilis Bu Mira, kemudian meme-meme yang beredar ini kan judulnya itu melawan Kongres Abal-Abal yang didukung Syekh Iqbal oleh Sabda selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Jadi Bang Daeng mengklarifikasi langsung. Ya, saya udah mau klarifikasi nih, jadi biar clear ini urusan. Maksudnya kan. Apa, gitu? Maksudnya apa? Karena ya disayangkan tuh ngurusin apalagi ini internal serikat orang gitu loh. Ya seperti apa? Jadi tulisan itu betul saya yang buat. Itu lebih karena ini sudah akumulasi kekecewaan sebetulnya. Iya gitu. Kekecewaan yang memuncak karena ini klimaks ketika kemudian ada campur tangan dari Syekh Iqbal untuk membuat atau endorse lah ya Kongres Abal-Abal yang diinisiasi oleh 3 orang yang sesungguhnya sudah tidak punya hak lagi untuk bertindak atas nama Aspek Indonesia. Gofur dan Cep yang hari ini mengklaim sebagai Presiden dan Sekjen Aspek Indonesia hasil Kongres tanggal 2 September kemarin itu sesungguhnya sudah kita berhentikan. Sudah dipecat ya? Berhentikan sebagai anggota. Dan Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja Antara dan Serikat Pekerja Tiptop sudah kita berhentikan sebagai afiliasi Aspek per tanggal 26 Agustus 2023. Nah, kemudian mereka membuat Kongres tanggal 2 September 2023. Artinya sudah tidak berhak lagi dia mengklaim dirinya sebagai anggota Aspek. Nah, yang kita sayangkan adalah kehadiran Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Bung Syekh Iqbal dalam Kongres itu. Padahal dia tahu bahwa aspek kepemimpinan Bu Mira dan Sabda masih eksis sampai sekarang. Bahkan 2 hari sebelum mereka menggelar Kongres tanggal 2 itu, kita dari Aspek sudah kirim surat kepada Presiden KSPI, kepada seluruh DEN KSPI dan MN KSPI, kepada seluruh Federasi Serikat Pekerja afiliasi di bawah KSPI, untuk pemberitahuan bahwa 2 orang ini sudah diberhentikan sebagai anggota. 2 serikat pekerja ini sudah diberhentikan sebagai afiliasinya Aspek. Kemudian ada indikasi mereka akan menyelenggarakan Kongres dan kita meminta kepada DEN KSPI, MN KSPI dan seluruh Federasi KSPI di bawah KSPI untuk tidak hadir dalam Kongres itu. Tapi ternyata surat pemberitahuan kita dan surat permintaan kita diabaikan. Mereka hadir. Bung Syekh Iqbal hadir dengan menggunakan seragam Partai Buruh. Kemudian ada beberapa orang yang bisa dilihat lah ya. Yang saya tidak perlu lah sebut satu persatu namanya. Tapi mereka semua pakai baju seragam KSPI. Artinya ada 2 institusi di situ yang hadir, yaitu Partai Buruh dan juga KSPI. Padahal KSPI sudah kita kasih peringatan bahwa jangan hadir di situ, tapi mereka tetap hadir. Artinya Aspek Indonesia yang sah ini sudah tidak dihargai lagi oleh Syekh Iqbal. Kemudian karena kekecewaan yang memuncak itulah saya bikin tulisan itu. Tapi juga lebih pada kita pengen mengkritisi lah. Kita respect kepada Bung Iqbal selaku pemimpin buruh dan pemimpin KSPI juga, pemimpin Partai Buruh. Tapi cara-cara yang dipakai itu justru tidak elegan ya. Mirip-mirip Muldoko lah gitu. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong nih. Iya. Artinya mereka tahu bahwa Aspek Bu Mira masih presiden, gitu kan. Tapi kenapa ketika dapat undangan dari orang yang sudah tidak berhak lagi, sudah kita berhentikan, sudah kita kasih tahu juga bahwa orang itu sudah diberhentikan, tapi justru hadir secara terang benderang, bahkan logo KSP juga terpasang di spanduknya, juga. Nah itu yang terus terang itu yang memicu saya menuliskan surat itu, walaupun sebenarnya ada cerita panjang lagi di belakang itu. Kenapa kemudian Bung Syekh Iqbal seperti sentimen dengan Bu Mira Sumirat ya? Ya ada banyak hal lah, antara juga terkait dengan keterlibatan kami dari Aspek di Aliansi Aksi Serikat Buruh yang dikoordinator oleh Bung Jumur Hidayat. Nggak tahu kenapa memang itu menjadi catatan tersendiri juga, kita dilarang-larang untuk ikut aksi itu. Padahal sepanjang isunya sama, yaitu menolak Omnibus Law, ya
kita harus sama-sama perjuangkan. Iya, betul. Kita harus dukung kan, Iya. gitu kan. Tidak melihat benderanya apa, tapi ketika isunya sama, maka kita harus dukung. Iya. Itu mungkin penjelasan dari Oh, saya, iya. Bung Daeng. Oh Pak ya, Didin. ya. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi ini juga memang tanggapan publik aja nih ya. Beberapa yang saya tanya nih kawan-kawan juga menyayangkan sebenarnya. Karena kita lihat fotonya ya, di situ datang dengan seragam Partai Buruh. Seharusnya kan Partai Buruh dalam rangka mencari apalagi ini pendukung menjelang mau pemilu-pemilu begini harusnya merangkul bukan memukul gitu kan, harusnya apalagi ini menyatukan bukan memecah belah. Mana-mana selalu bilang kita tidak berada upaya memecah belah persatuan buruh, tapi apa yang terjadi fakta-fakta seperti begini di internal. Saya mau tanya, ada RT KSPI federasi itu berdaulat atau bagaimana posisi di KSPI sendiri? Berdaulat kan, punya kewenangan sendiri kan. Nah, sudah diberitahu ya kan, harusnya malah mengikuti mekanisme internal. Ini malah menurut saya lebih parah daripada Jokowi cawe-cawenya ini. Bukan saya ngomong. Iya, enggak ada masalah, ini kan kita yang bertanggungjawabkan itu. Nah, ini yang tentu saja disayangkan. Nah, Bu Mira sendiri apa ini? Apakah terlalu jauh atau bagaimana ini menyikapi persoalan sehingga ada dualisme di aspek seperti begini? Ya, Bung Daeng, saya kira ini bukan dualisme ya, tapi memang ini bermula daripada kongres ilegal atau kongres yang inkonstitusional ya, yang tidak beradab dan tidak punya etika akhlak ya, kalau menurut saya. Dan ini bukan pengurus serikat pekerja kalau seperti ini. Kalau lebih terkesan kalau saya melihat seperti pengurus pengurus sirkus mungkin kali ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abdul Ghafur dan Encep Supriyadi gitu ya, tentu satu hal yang tadi saya katakan inkonstitusional dan sudah melakukan pelanggaran berat kalau menurut saya. Karena memang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Aspek Indonesia bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2023 Abdul Ghafur dan Encep Supriyadi ini sudah tidak lagi menjadi anggota Aspek Indonesia, baik secara personel maupun juga sebagai pengurus serikat pekerja antara dan juga serikat pekerja TikTok ya, termasuk ya serikatnya, maksud saya tidak lagi bergabung ke Aspek Indonesia. Kemudian melakukan kongres ilegal di tanggal 2 September 2023. Dan kami jauh-jauh hari sudah menyampaikan penjelasan gitu ya kepada seluruh stakeholder kami gitu, bahwa ini sudah tidak lagi menjadi anggota kami dan ini karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran beratnya salah satunya adalah melakukan pencemaran gitu ya, nama baik, melakukan fitnah gitu ya, memprovokasi, menghasut, ada mengandung ujaran-ujaran kebencian dalam fitnah-fitnah tersebut, menghasut, memprovokasi orang ya. Nah, ini tentu kami membuat ini tentu sesuai dengan konstitusi anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memang ada di Aspek Indonesia. Meskipun pihak Abdul Ghafur dan Encep selalu bilang ini tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tetapi kami betul-betul melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di Aspek Indonesia sudah sesuai, dan tentu nanti bisa dijelaskan langsung juga oleh Ketua Majelis Nasional Aspek Indonesia terkait dengan aturan main. Jadi kami tidak mungkin, kami pastikan tidak mungkin, insya Allah ya, tidak mungkin untuk melakukan pelanggaran konstitusi ADRT kami ada di Aspek Indonesia. Dan kami tegaskan di sini juga kesempatan bahwa tidak pernah ada tuh ketamakan, keinginan kami terus berkuasa tidak sama sekali. Kami melakukan jauh-jauh hari sebelumnya tentu sudah mendapatkan persetujuan dari afiliasi. Jadi kalau Aspek Indonesia itu adanya tuh kewenangannya di afiliasi, bukan ada di DPW atau Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Cabang atau apalah namanya ya, tetapi kami langsung dari afiliasi, di tingkat basis, langsung ke basis perusahaan-perusahaan itu yang ada di Aspek Indonesia. Jadi clearly memang kalaupun ada penundaan kongres dan sebagainya, itu karena memang sudah ada persetujuan dari afiliasi dan sudah diputuskan dalam rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia, bukan rapat kerja nasional tapi rapat Majelis Nasional Aspek. Termasuk yang menyelenggarakan kongres ini kali ya, yang menyetujui itu. Dan ada kan? Dan juga Encep Supriyadi itu datang dalam rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia di bulan Maret kalau tidak salah, 18 Maret 2023. Ada keduanya datang, keduanya tanda tangan, dan kita memberikan ruang dan waktu yang cukup luas bagi saudara Abdul Ghafur dan saudara Encep itu
untuk memberikan argumentasi atau apapun sebelum namanya, dia dipecat ya, penolakan dan itu sebelum dipecat. Jadi kami sangat terbuka lah, demokratis, sangat dan setelah pasca itu Abdul Ghafur ketawa-ketawa ini cuma demokratik, dia ngomong gitu, ada rekamannya, ini dialektika saja, sudahlah yuk kita foto-foto gitu, aneh kan? Jadi saya kira ini aneh ini orang ya. Jadi datang di sana, lalu kemudian kita kasih ruang dan waktu untuk diskusi lebar, kemudian menyampaikan pendapatnya secara luas tanpa ada hambatan atau tanpa ada halangan, tanda tangan. Loh seharusnya kan katanya negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, mengenal betul bahwa ini demokrasi kan gitu. Kalau memang sudah suara terbanyak ya hormatin dong gitu ya. Dia setuju. Orang setelah pasca itu nggak ada masalah, kita nggak berkelahi, nggak berantem, kita foto-foto ketawa-ketawa bareng. Setelah itu 1 atau 2 hari dia nyebar fitnah. Dia nyebar fitnah ke media sosial, entah dari orang-orang yang sudah lama tidak bergabung ke aspek, stakeholder yang lain, teman-teman kami di lingkungan pimpinan-pimpinan federasi, di luar KSPI, di dalam KSPI semua, seluruh wartawan juga di broadcast. Jadi luar biasa, dan di sini fitnah yang tidak bisa kita bantah, kita sampaikan secara tertulis kepada stakeholder juga semuanya atas fitnah yang disebarkan oleh Abdul Ghafur tersebut. Belum juga saudara atau Cep Supriyadi itu juga sama melakukan hal sama. Jadi ini luar biasa, kami melakukan itu. Kami sabar, kami terus melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami bukan orang arogan, ya kemudian langsung tiba-tiba macet, enggak. Ya kami melakukan pencatatan juga atas dasar rapat yang sudah diputuskan di DPP, di Rapat Majelis Nasional Aspek Indonesia. Jadi bukan karena miras sendiri langsung macet, enggak. Jadi keputusan yang kami ambil itu sudah berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Logika sederhananya gini, banyak sekali kawan-kawan wartawan menyampaikan kepada saya, Bu, berarti gimana ini yang si sebelah itu 2 dong. Saya bilang kalau mereka merasa katanya mereka mengklaim sesuai dengan ADRT Aspek Indonesia versinya Abdul Ghafur. Saya bilang sederhana gini aja deh, tanyain kenapa kalau mereka merasa benar itu sesuai dengan ADRT, kenapa yang datang cuma 3 serikat pekerja dari kurang lebih hampir 90-an serikat pekerja anggota Aspek Indonesia. Saya bilang kenapa yang datang cuma 3, udah itu tanya dulu. Jadi secara aturan sangat tidak korup. Sangat tidak, jauh dari kata jauh. Coba bayangkan kurang lebih 90 serikat pekerja cuma 3. Logikanya di mana? Kalau saya lihat dari foto-foto yang berada itu malah mirip FGD gitu lah. Iya saya lihat. Group discussion. Betul. Cuman karena itu kami di sini sangat menyayangkan keberadaan Pak Said Iqbal selaku, saya nggak tahu, tapi kan pakai partai buruh ya. Kalau memang pakai partai buruh pastinya dari sebagai ketua umum atau presiden partai buruh. Nah, seorang ketua umum partai politik seharusnya mengurus itu levelnya udah kepala negara. Levelnya bagaimana gagasan-gagasan besar tentang bangsa ini. Gagasan-gagasan besar bagaimana nanti kondisi ekonomi negara seperti ini, perburuan seperti ini, harusnya ke sana gitu. Adu gagasannya, bukan malah ngurusin hal kecil. Ini rumah tangga orang ikutnya. Apalagi internal. Dan sayangnya, sangat disayangkan ada kawan-kawan KSPI karena pakai baju KSPI kan. Kawan-kawan KSPI dengan gagah berani gitu karena senyum senang. Mereka senang gembira, bahagia karena senyum semua, nggak ada yang nangis. Mereka dengan bangga dan senang tertawa riang gitu, foto di bawah spanduk atau apa namanya itulah bannernya si Abdul Ghafur dan Cep itu dalam menyelenggarakan kongres ilegal ini. Mereka dengan senang dan bahagia. Kami menyayangkan kedatangan kawan-kawan dari KSPI yang karena dia pakai baju KSPI. Saya sudah mengirim pesan via WA pada saat setelah kongres itu terjadi gitu, pada saat foto itu beredar, saya kirim via Japri WA kepada pimpinan-pimpinan federasi yang ada di sana. Saya ingat, saya kirim pimpinan federasi saat itu SPMI Bung Riden. Lalu saya kirim juga mempertanyakan ke Bung Nandar. Bung Riden tidak menjawab WA saya. Bung Nandar juga nggak menjawab. Saya kirim juga pertanyaan yang sama kepada Pak Joko selaku ketua umum SPN. Beliau langsung telepon saya menyatakan bahwa SPN tidak berada di balik kongres ilegal Aspek Indonesia. Saya bilang tapi kan ada Pak Ramidi di sana. Pak Ramidi sebagai sekjen KSPI. Wah, ada ribet nih, saya bilang gitu. Tapi silakan tanya bahwa SPN tidak langsung. Tapi ada Buya bukan pengurus SPN, kata Pak Joko. Oh, Buya bukan pengurus SPN Pak, tapi kayaknya sering sekali kalau demo saya nggak tahu lah tuh. Gitu. Jadi
saya tanyakan juga kepada Ketua Umum ISI, Industri Semen itu menyatakan bahwa ISI tidak mendukung kongres ilegal yang dilakukan oleh Abdul Gofur dan Encep Supriyadi. Jadi clear tuh. Jadi termasuk Farkes, kalau Farkes kan memang nggak itu ya, Bu Evi tidak hadir gitu ya. Lalu yang lainnya karena memang saya lihat cuma SPN, CAP, lalu ISI gitu ya. Itu yang saya tanyakan dan saya WA langsung ke beliau-beliau. Jadi dalam konteks ini bahwasannya logika pertanyaan yang sangat sederhana. Kalau memang klaim Abdul Gofur dan Encep Supriyadi menyatakan ini sesuai dengan ADRT aspek Indonesia, kenapa yang datang cuma 3 serikat pekerja? Itu coba jawab dulu, jelaskan ke saya. Dan saya berharap dalam sisi ini juga pihak pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja juga benar-benar harus fair, harus adil. Ini kan sudah gamblang nih, jelas gitu ya. Jangan juga nanti mudah-mudahan sih saya yakin bijaksana sekali Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia ya dalam mensikapi ini, dan saya yakin Bu Ida akan melihat ini dengan secara akal sehatnya untuk tidak mengakui keberadaan aspek ilegal yang dilakukan oleh Abdul Gofur dan Encep Supriyadi. Karena saya dapat informasi Abdul Gofur itu sudah mengirimkan surat ke Kemenaker pemberitahuan tentang ini. Jadi dalam kesempatan ini juga saya sampaikan dan saya masih yakin kebijaksanaan ya, keadilan yang masih dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja. Saya yakin masih bersikap adil dan bijaksana dan bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan saya meyakini bahwa Bu Ida tidak akan pernah mengakui keberadaan aspek ilegal Kongres aspek ilegal dari Abdul Gofur dan Encep Supriyadi. Dari sisi jumlah juga tidak memenuhi syarat sebagai federasi kan? Dari sisi jumlah tidak memenuhi syarat federasi. Federasi kan 5 PUK, 5 serikat pekerja. Ini mah 3. Ada 3. Kalau dia klaim ada 6, ada 7, yuk kita kita buka-bukaan. Kita buka-bukaan, kita punya bukti kuat. 6, 7 yang diklaim itu ada yang langsung balik badan, ada yang sudah bikin surat pernyataan bahwasannya kami tidak ikuti, ada yang diminta tanda tangan di atas motor. Jadi diminta sama Encep Supriyadi itu untuk tanda tangan ini loh. Aspek sudah selesai kongresnya gitu. Masa berlakunya. Yuk kita kongres gitu. Jadi diminta di atas motor. Dia baru pulang kerja di atas motor tanda tangan juga. Ada yang tidak. Jadi mereka tuh Abdul Gofur dan Encep datang ke rumah-rumah itu. Datang. Ada yang ngomong ke saya, Bu, belusukan. Saya nggak enak. Dia datang ke rumah saya malam-malam sambil nyodorin, udah Pak tanda tangan katanya karena aspek sudah selesai, kita udah ilegal nih katanya tanda tangan, jadi budak balik kan. Jadi cerita soal ada rapat majelis. Karena dia cuma bilang menyampaikan bahwa ini karena berdasarkan rapat kerja nasional dan rapat majelisnya dia nggak pernah menceritakan sesungguhnya kalau dia datang Abdul Gofur datang itu nggak pernah diucapkan, nggak pernah diceritakan kepada orang yang dituju. Jadi ada yang tanda tangan di atas motor, ada yang stempel yang dibikinin coba. Padahal ada stempel asli yang dipegang sama pengurusnya. Ini bukan orang pengurus, diminta tanda tangan juga. Anaknya sampai minta maaf ke saya. Saya minta maaf. Ada ketuanya juga yang sudah mengundurkan diri. Ada yang ketua serikat pekerja sekarang sedang ada mosi tidak percaya dari anggotanya. Ini luar biasa. Ada serikat pekerjanya yang sudah tidak lagi menjadi serikat pekerja sah, dinyatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Republik DKI bahwa itu bukan lagi serikat pekerja. Dipakai juga. Ini kalau bicara tentang hukum nih, ini banyak banget cacat hukumnya ya. Betul. Dan pemalsuan dokumen tentunya ya. Dan ini dugaannya pemalsuan dokumen. Nah ini kebetulan ada Majenas nih. Ini dari tadi disebut-sebut Majenas ini. Berarti beliau yang memimpin rapat Majelis Nasional terkait masalah apalagi ini status daripada Bu Mira selaku Presiden Aspek Indonesia dan Musabda sebagai Sekjen sampai Desember 2024 ya, begitulah ya. Bagaimana itu Pak ya prosesnya itu? Tolong disampaikan dulu Pak Ketua. Terima kasih Bung Daeng. Saya Jakwan kebetulan sebagai Ketua Majelis Nasional terpilih dari 2019 sampai dengan 2023. Ya, jadi saya masih terpilih. Walaupun kondisinya saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan saya. Tapi PUK saya, PT Heros Farma Tbk, Serikat Pekerja masih mengutus saya sebagai delegasi untuk memimpin Majelis Nasional Aspek Indonesia. Dan itu clear. Sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, salah satu Majelis Nasional anggotanya adalah satu ketua atau sekjen atau yang diutus oleh PUK untuk duduk di sana. Itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah kita sudah menjalani
prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, bahwasanya kita rapat Majelis Nasional sekaligus rapat pimpinan nasional itu tanggal 18 Maret 2023. Jauh sebelum itu kita sudah rapat, ya kan? Sebelum terjadinya agenda. Bulan berapa? Bulan Maret ya? Bulan Maret. Sebelum terjadinya agenda Gopur dan Encep. Saya nggak mau sebut itu kongres. Karena itu kongres itu ada tahapan-tahapannya. Betul. Pembentukan SC, pembentukan OC, dan yang berhak mengadakan kongres adalah DPP. Dewan Pengurus Pusat. Dalam hari ini Bu Mira dan Bu Sabda sebagai sekjen. Itu saya tekankan. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga aspek adalah yang berhak melaksanakan kongres adalah pimpinan pengurus pusat, Bu Mira dan Sabda sebagai sekjen aspek Indonesia. Itu yang saya tahu terkait dengan anggaran dasar rumah tangga. Makanya saya nggak mau menyebut kongresnya Encep dan Gopur itu sebagai kongres. Itu adalah agenda Gopur dan Encep. Forum kayak diskusin aja kali, FGD aja itu, FGD aja itu. Salah satunya kurang banyak syarat yang kurang gitu. Yang pertama itu dia tidak berhak dan dia tidak juga mau jadi anggota lagi. Aneh juga ya. Aneh. ADART memerintahkan bahwa yang menyelenggarakan kongres aspek adalah DPP, tapi yang selenggarakan orang yang sudah dipecat oleh. Itu kan aneh. Dan itu logika berpikirnya kita nggak masuk lah. Makanya saya nggak mau nyebut ngawur ini kongres. Itu adalah agenda Gopur dan Encep. Ini belajar organisasi di mana nih? Bukan FGD, Forum Gopur Encep. Kalau FGD kan fokus grup. Iya. Gopur dan Encep gitu, FG gitu ya. Itulah ya. Itu belajar organisasi di mana ya? Aduh, itu gimana? Kalau DRT sekalipun kayaknya nggak seperti itu. Bagus kok. Oleh karena itu saya selaku Ketua Majelis Nasional rapat pada tanggal 18 Maret itu sudah memenuhi prosedur sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Dan perlu diingat juga dalam anggaran dasar kita bukan hanya Kongres yang bisa memutuskan penundaan dan pemilihan presiden dan sekjen, tapi Majelis Nasional pun dipilih di berhak menentukan terjadinya suatu forum yang untuk mempercepat atau memperlambat daripada suatu kongres. Oh gitu ya, jadi mengambil keputusan tertinggi ya. Keputusan tertinggi. Memilih presiden dan sekjen, kemudian kepengurusan baru ya DPP ya, dan majelis tinggi, majelis nasional, dan mungkin mengubah ADART ya. Itu adalah forumnya majelis nasional. Kenapa itu sangat tertinggi? Karena anggota majelis nasional adalah perwakilan ketua umum, sekjen dan utusan khusus dari PUK atau federasi yang gabung ke aspek Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Bu Presiden dan Sekjen tadi, prosedur aturan main sudah kita lakukan semua. Dan yang paling aneh dan nyata adalah beliau hadir dalam rapat tersebut dan sudah memutuskan, sudah menerima putusan bahwa Kongres ditunda paling lambat sampai dengan 2024 dan kepengurusan Presiden Mira Semirat dan Sabda resmi diperpanjang sampai dengan Kongres itu terjadi. Oleh karena itu 2024 Desember 2024 paling lambat. Oleh karena itu saya bilang sekali lagi, saya tegaskan di sini sebagai pimpinan Majelis Nasional bahwa agenda Gopur dan Encep itu bukan sebuah kongres. Karena kongres perlu proses panjang, harus ada perwakilan dari daerah, perwakilan dari pusat, perwakilan dari wilayah, cabang dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah di sini yang tadi disampaikan Bu Presiden bahwa PUK lah, aplikasi lah yang mempunyai hak suara daripada suatu kongres. Mungkin itu Bang Daeng saya sampaikan sebagai Ketua Majelis Nasional. Sekali lagi ini terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk kembali mempertegas, memperjelas dan menyatakan bahwa Bu Mira dan Mbak Sabda sebagai Presiden dan Sekjen Aspek Indonesia terpilih dan masih dipercaya oleh teman-teman. Mungkin itu aja Bang Daeng. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sekjen. Jadi kalau ada yang bilang Encep dan Gofur dipecat oleh Mira dan Sabda, itu keliru. Karena sesungguhnya putusan akhir pemberhentian afiliasi itu ada pimpinan Majelis Nasional. Ada 11 orang perwakilan sektoral. Jadi majelis kita itu ada 11 sektor. Nah itu mewakili sektoral. Ada dari Telkomsel, ketua umumnya tuh.
kemudian ada dari Linfox, ada dari beberapa sektor lagi yang lain. Mereka rapat. Mereka yang kemudian memutuskan bahwa 2 orang ini harus diberhentikan sebagai anggota dan serikat pekerjanya harus diberhentikan sebagai afiliasi aspek. Maka keluarlah berita acara rapat Majelis Nasional tanggal 26 Agustus ya 2023 yang memutuskan pemberhentian 2 orang itu dan pemberhentian afiliasinya. Yang kemudian hasil berita acara rapat majelis itu kita tindak lanjuti karena harus ditindaklanjuti kan oleh pimpinan DPP dalam hal saya dan Bu Mira dan Pak Jakwan bikin SK pemberhentiannya. Jadi SK pemberhentian itu yang kita sampaikan ke Gofur dan Cep, tapi sebenarnya itu adalah turunan dari berita acara rapat Majelis Nasional yang dipimpin yang ada 11 orang tadi. Jadi ini bukan soal Mira Sabda tapi ada penilaian khusus juga dari pimpinan Majelis Nasional bahwa ini orang udah bermasalah dan harus diberhentikan sebagai afiliasi. Gitu. Dan harusnya ketika dia sudah dipecat dan pemberatan pemecatan itu disampaikan ke konfederasi Nah, harusnya kan karena aspek ini adalah bagian dari KSPI, konfederasi, maka seharusnya KSPI harusnya menghargai kedaulatan dan keputusan diambil oleh kawan-kawan di aspek, ya kan? Apalagi kan kita ya Bung Iqbal bukan orang baru lah, gerakan organisasi segala macam. 3 SP afiliasi itu kan sudah jelas tidak memenuhi quorum. Kenapa kok masih difasilitasi kan gitu logikanya kan? Saya juga mempertanyakan ini kemampuan pemahaman organisasi, pemahaman ADRT puluhan tahun menjadi aktivis serikat kok persoalan-persoalan kayak begini masih dilegitimasi gitu loh. Jadi menurut saya cukup memalukan lah, tidak menurut saya tidak punya saya belajar di mana gitu loh bisa melegitimasi sebuah apalagi ini kegiatan-kegiatan internal federasi yang tergabung di dalam konfederasinya. Ya ada tambahan? Ya mungkin tambahan juga Bang Daeng, bahwasanya saya dan Bu Mira juga salah satu atau salah duanya ini Bu Mira dan saya adalah anggota Majelis Nasional KSPI. Ya kan, karena anggota Majelis Nasional KSPI harus ketua umum atau presiden atau ketua daripada MN. Nah, saya selaku ketua MN di aspek Indonesia juga salah satu anggota Majelis Nasional KSPI. Kami sudah 2 kali meeting dengan Bung Nandar sebagai ketua dari Majelis Nasional di waktu 2 sebulan yang lalu dan 3 bulan yang lalu. Tapi belum ditindaklanjuti oleh ketua kan terkait dengan masukan-masukan kita, saran kita. Nah, karena memang sekali lagi sepertinya anggota MN KSPI itu yang datang ya kita lagi. Jadi kayaknya udah seperti itulah. Jadi kayaknya nggak forum-forum gitu kan. Itu aja sulit untuk menyatukan daripada informasi kita dari Majelis Nasional KSPI ke presiden atau dennya KSPI. Mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih Pak Jagon. Bu Mira ada ini closing statement dan apa himbauan buat seluruh apalagi ini basis-basis Ibu yang masih setia mendukung kepengurusan Presiden Aspek Indonesia Bu Mira Sumirat dan sekjennya Abda. Pak Bun Sabda. Ya, yang pertama saya Mira Sumirat, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga bersama saya dalam hal ini Sekjen Aspek Indonesia saat ini masih menjadi sah ya sebagai presiden dan sekjen di Aspek Indonesia sampai periodisasi paling lambat Desember 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan di Majelis Nasional Aspek Indonesia dan juga seluruh ketua afiliasi dan juga seluruh anggota dan pengurus afiliasi yang tergabung dalam Aspek Indonesia yang masih solid, yang masih mendukung di dalam kepengurusan Aspek Indonesia dan masih bergabung dengan keluarga besar organisasi Federasi Aspek Indonesia sampai detik ini. Dan apa yang terjadi di luar gitu ya, kami sudah pastikan, kami sudah menyampaikan secara dokumen-dokumen konstitusi kami ADRT dan juga pemberitahuan kepada stakeholder kami, kepada KSPI, dan dalam waktu dekat kami juga akan mengirimkan kepada Majelis Nasional KSPI untuk melakukan protes untuk melakukan koreksi, permintaan koreksi kekecewaan kami kepada Ketua Majelis Nasional untuk melakukan rapat atas terjadinya kedatangan daripada ketua umum atau ketua Partai Buruh atau presiden Partai Buruh yang sekaligus juga ketua atau presiden KSPI gitu ya. Dan ini juga harus kami pertanyakan secara resmi nantinya.
Dan untuk seluruh keluarga besar Aspek Indonesia masih tetap harus terus menjaga persatuan dan kesatuan, gitu ya. Kami sudah harus jelaskan berkali-kali dan insya Allah kami akan melakukan konferensi pers bersama dengan seluruh ketua-ketua afiliasi dari anggota Aspek Indonesia. Tetap bersatu dalam naungan keluarga besar Aspek Indonesia, tetap berjuang dan kita tetap meraih kesejahteraan secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih para pemirsa Logika Rakyat. Demikian tadi penjelasan resmi dari pengurus DPP Aspek Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Mira Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia, didampingi Bung Sabda selaku Sekretaris Jenderal Aspek Indonesia dan Bung Jakwan sebagai Ketua Majelis Nasional Aspek Indonesia, dan dapat saya selaku host di sini, pembawa acara, menyimpulkan bahwa memang ini sebuah banyak kejadian-kejadian aneh-aneh dalam hal cawe-cawe kepada federasi internal seseorang. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan oleh selevel ketua partai politik gitu loh. Jadi saya pikir sekali lagi demi menjaga marwah kaum buruh Indonesia, dalam hal ini saya menghimbau ya saran juga sebagai kawan juga, karena jujur aja ini perbuatan yang memalukan sebenarnya. Ini puluhan tahun berorganisasi kok nggak ngerti ADRT gitu loh, nggak ngerti mekanisme kongres, nggak ngerti mekanisme bagaimana mengadakan sebuah acara 5 tahunan atau 4 tahunan atau agenda besar organisasi. Ini perlu dipertanyakan gitu loh. Jadi bisa-bisa jadi yang partai yang diandalkan oleh kaum buruh Indonesia hari ini nanti salah urus kalau seperti begini ininya perilakunya. Dan ini sungguh disayangkan karena bukan apanya, banyak juga apalagi ini kawan-kawan kita yang lain mungkin harus memahami ini, bahwa seorang leader harus memiliki visi misi, pengetahuan. Ini persoalan kongres atau muktamar atau apalagi pertemuan-pertemuan besar dalam hal pergantian kepemimpinan atau periode sebuah organisasi, apakah istilahnya kongres, muktamar, musyawarah, apalah, itu kan pengetahuan dasar, itu mah ilmu ecek-ecek, tingkat POK juga udah harus paham. Kok ini dilakukan oleh oknum-oknum petinggi yang puluhan tahun jadi pengurus serikat pekerja? Ini benar-benar memalukan ini. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan ini semua ada hikmah jadi kejadian ini. Kita ambil hikmahnya, bahwa ingat, apalagi ini jangan lihat dari penampilan, tapi lihat dari ucapan. Apakah ucapan, pikiran dan hatinya seia sekata dengan apa yang dia lakukan. Bukan casing, bukan penampilan, bukan jabatan ukuran sekarang ini. Kalau begini kita melihat secara logika, akal sehat kita, ini benar nggak dilakukan. Tapi kalau melihat dari kronologis yang disampaikan ini, maaf, saya berkesimpulan bahwa ada kekeliruan yang dipahami oleh teman-teman Gofur, Encep dan yang lain-lain yang hadir di sana. Dan itu tentu saja apalagi disebarluaskan makin menambah, apalagi ini wajar ketika publik menilai, wah ini picik sekali. Ini publik yang menilai. Termasuk saya sebagai publik, sebagai pemerhati, bukan saya bersikap objektif saja, karena beliau juga teman kita, sahabat kita, sesama aktivis buruh, pejuang rakyat yang harus senantiasa kita kawal bersama-sama. Jadi ketika mereka ada, apalagi dia tergabung dalam aliansi aksi juta buruh, di mana aliansi aksi juta buruh satu kawannya dikorek, semua merasa terkorek, ya kan? Satu yang disakiti, semua merasa sakit. Ini bentuk solidaritas kita yang nyata buat teman-teman. Dalam hari ini dipimpin oleh Bu Mira, ada Bu Sabda, ada Bang Jekwan di sini. Dan itu semua kita rasakan. Dan ini kita buktikan bahwa bukan kita mau bermasuk cawe-cawe juga secara internal, tetapi mari kita dudukkan persoalannya dengan benar sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah disepakati dalam kongres sebelumnya. Itu yang menjadi dasar, bukan asal comot bikin begitu. Aduh, kejadian kayak gitu kan jujur aja, ruangan sekecil itu diharingi segelintir orang. Maaf, dalam kacamata kita ini kan aspek yang organisasi serikat buruh, salah satu organisasi serikat buruh terbesar, mengklaim anggotanya 100.000, ya kan? Kok bikin kongres kayak ecek-ecek kayak begitu? Ya itu iya. Ini kan tentu saja kan potret itu nyata loh. Apalagi dilakukan pemberitaan, mungkin juga nanti muncul di satu pemberitaan bahwa sudah dilaksanakan kongres loh, kok kayak begini modelnya. Dan saya minta tujuannya lembaga-lembaga pemerintahan untuk tidak menjadi alat legitimasi bagi orang-orang yang punya kepentingan yang tidak baik dalam hal ini. Mungkin itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih Bu Presiden Mira Sumirat, Pak Sekjen Bung Sabda, dan Bung Jagoan selaku Ketua Majelis Nasional
Asosiasi Pekerja Indonesia ya. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti Kongres bulan Desember 2024 dapat terlaksana dengan meriah dan insya Allah kita kalau diundang akan hadir juga untuk memeriahkan. Gitu ya. Itu ya. Oke. Thank you ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Logika Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.